Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana menyikapinya? Saya pikir sih kita harus balik kepada nasihat firman Tuhan. Kita lihat 2 Timotius pasal 3. Mari teman-teman lihat ayat 1 sampai 5 terlebih dahulu ya. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 5. Mari kita baca bergantian. Saya mulai ayat 1, teman-teman ayat 2, kita bergantian sampai ayat 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hawa. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berdiri panjang, beragak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Mari lihat ayat 10 sampai 17. Sekarang pria baca 10, wanita baca 11, kita bergantian sampai 17 ya. Saya baca judulnya lalu pria mulai baca. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan keturunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan saya seperti yang telah diberitakan di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu diberitakan dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Yesus akan menderita. Sedangkan orang jahat menipu akan terhadap mereka menyesatkan dan disesatkan. Tapi dapat engkau pegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil kau sudah mengenal beras suci yang dapat diberikan kepadamu dan menuntut kau pada keselamatan oleh kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlukan untuk setiap perbuatan mereka. Saya tidak menemukan bagian lain di mana begitu jelasnya ada culture observation yang dalam selain bagian ini. Bahwa Paulus paling tidak di generasinya, di eranya, dia bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Saya menyimpulkan dua hal dari bagian ini. Kalau nanti teman-teman lihat ayat 1 sampai 5, saya kasih judul Manusia Akhir Zaman. Dan ayat 10 sampai ayat 17, kita akan melihat apa yang dibutuhkan menghadapi, melayani generasi akhir zaman. Ya. Manusia akhir zaman, ini kondisi zaman yang digambarkan oleh Paulus di ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dia mengatakan, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hal yang menarik kalau kalian perhatikan, teman-teman bisa melihat bahwa kata hari-hari terakhir itu di dalam Alkitab ada dua jenis istilah. Hari terakhir sama hari-hari terakhir. Jadi satu last day, satu last days. Satu plural, satu singular. Nah, hari-hari terakhir itu yang dipakai di sini, itu bicara tentang periode dari Yesus datang pertama kali sampai nanti dia datang yang kedua kali. Last days. Kalau Paulus bicara last day, maka itu the final day yang disebut parousia atau kedatangan Kristus yang kedua kali, atau kita bilangnya kiamat gitu ya. Nah, tapi kalau dia bicara last days, maka itu adalah berarti hari-hari antara Yesus datang pertama kali sampai datang yang kedua kali. Dan bagi saya ini menarik. Berarti Paulus hidupnya di last days. Paulus nulis surat sama Timotius. Timotius hidupnya di last days. Kita hidupnya di last days. Karena itu
ini observasi terhadap generasi, zaman yang sangat penting kita juga tahu. Makanya kita bisa langsung simpulkan kalau PA ya, ini bukan nubuat. Karena Paulus hanya mengamati kondisi manusia di dalam last days. Jadi kalau teman-teman mau lihat kayak apa sih, milenial kah, apalial kah, semua nanti berlial-lial ke belakang, saya pikir observasi Paulus baik untuk kita pakai. Apa yang dia katakan? Akan datang masa yang sukar. Apanya yang sukar? Paulus sudah jelas sekali bilang ya, yang sukar bukannya alamnya, iklimnya, ekonominya, tapi manusianya. Problem kita dalam pelayanan menghadapi milenial ini bukan masalah milenialnya sebagai sebuah tren, tapi orangnya. Saya harap kita nggak lupa itu. Kadang-kadang kita sibuk sama milenialnya, sibuk sama nanti Gen X, Gen Y gitu ya. Saya berapa kali diundang, Pak, bicara tentang Gen X, Gen Y. Saya sendiri bingung gitu ya, ini yang mana nih ya? Karena buku juga beda-beda, tapi intinya sedang bicara tentang manusia. Ada berapa ciri manusia akhir zaman? Kalau teman-teman hitung sih bisa hitung sendiri ya. Tapi dari ayat 2 sampai 4, Paulus memberikan gambaran kurang lebih 19 ciri. Kenapa 19? Teman-teman, saya memasukkan juga yang terakhir ya. Menuruti Allah. 19 ciri ini tentu bukan daftar tertutup. Saya pikir kalau Paulus mungkin bicara dengan konteks yang lain lagi, teman-teman lihat surat-surat yang lain, ada lagi tambahannya. Tapi paling tidak ini observasi dia terhadap konteks pelayanan waktu itu, waktu Timotius ditinggalkan di Efesus. Waktu Paulus tulis surat 2 Timotius, Timotius sedang tinggal melayani di Efesus. Jadi kalau kita membacanya dengan baik, Paulus bukan sedang ngasih tahu akan apa yang terjadi di Efesus. Karena ini bukan nubuat. Tapi Paulus lagi bilang sama Timotius, Tim, you already know. Mark this. Atau kira-kira buka matamu lebar-lebar lagi untuk menyadari inilah kondisinya. Dan kondisi yang sama, waktu saya perhatikan, masih belum berubah kok. Sama kok. Teman-teman mau name it, generasi apa, semua ini adalah kondisi dari manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kadang-kadang kita bicara milenial, kita kadang-kadang suka lupa loh, mereka manusia berdosa. Kita bicara Gen X, Gen Y. Bagi saya, kenapa harus melayani generasi ini? Bukan karena dia milenial, tapi karena dia manusia berdosa yang butuh Tuhan. Karena itu gereja harus punya pemikiran yang terbuka dan tidak segmented. Kadang-kadang sudahlah, kamu aja yang melayani. Ini kan kau generasinya generasi dia. Mungkin masalah pendekatan, tapi harusnya siapa yang punya beban buat sesama manusia berdosa? Ya kita yang sudah mengalami keselamatan. Jadi jangan merasa bahwa ya sudahlah ini. Saya suka kesel juga sih kalau orang bilang, aduh kak, saya nggak bisa melayani siswa. Dia mahasiswa. Saya kayaknya gayanya kurang siswa. Hah? Ini adalah masalah gaya. Ini masalah orang berdosa loh. Lu udah diselamatin. Mahasiswa melayani siswa bisa, pasti bisa. Karena mahasiswa itu pernah jadi siswa. Kalau siswa layani opung-opung, mungkin agak sulit. Kalau dia nolak saya ngerti, karena belum pernah jadi opung dia. Tapi kalau dia nolak melayani mahasiswa nolak melayani siswa, kadang saya mikir, emangnya kamu nggak pernah jadi siswa? Nah, ini menolong kita melihat seorang penafsir mencoba mengambil dua bagian atas dan dua bagian bawah. Dalam bahasa aslinya ini menarik. Sebenarnya kata kuncinya semuanya pakai kata cinta. Jadi harusnya manusia akan mencintai dirinya sendiri, lalu mencintai uang, mencintai nafsu, dan mencintai Allah. Jadi saya pakai penafsiran seorang penafsir, dia mengatakan bahwa seolah-olah 15 ciri yang lain dimulai dengan 2 ciri di bawah, di atas, dan 2 ciri di bawah yang seolah-olah mengapit 15 ciri yang lain.
mau menggambarkan ada yang salah dengan cintanya manusia. Makanya NIV lebih jelas, lebih konsisten menerjemahkan. NIV menerjemahkan lovers of themselves, lovers of money, lovers of pleasures, and lovers of God. Memang kalau teman-teman perhatikan lebih jauh, inilah yang sebenarnya kalau kita tarik semua akar yang 15 yang lain adanya di sini. Setiap generasi, teman-teman akan berjumpa dengan manusia berdosa yang punya ciri cinta diri, cinta uang, cinta nafsu. Anaknya sibuk gadgetan, Kak. Oh, cinta diri. Mungkin dulu belum ada gadget. Kan saya kadang-kadang kalau lihat beberapa teman gitu ya, habis makan gitu. Gitu-gitu ya. Itu yang generasi sekarang, apa-apa sedikit foto, apa-apa foto. Kira-kira generasi yang lalu ada nggak begitunya? Ada juga. Generasi papa mama kita. Mungkin dia nggak seperti gitu, tapi di kamar mandi lama, lihat kaca. Sama, cuma beda bentuknya aja. It will always be there. Kenapa? Karena manusia yang jatuh dalam dosa selalu mencintai dirinya. Bentuknya saja yang akan terus muncul dengan hal yang berbeda. Dan never expect a new things. Tadi Egi bilang ya, tidak ada yang baru kok di bawah matahari ini. Spiritnya sama. Hamba uang. Ya sekarang nih ketipu kartu kredit, pakai apa, pay later. Bunganya katanya tinggi, katanya dia bilang gitu ya. Hati-hati bang pakai pay later gitu ya. Tapi poinnya adalah dari zaman dulu juga begitu kok. Manusia itu lemah sama uang. Masalahnya sekarang bisa pay later. Dulu kan ketuk tetangga. Bagi dong uang gitu ya. Menuruti hawa nafsu, pornografi itu bukan masalah sekarang. Dari dulu, cuman mungkin mereka ya kita nggak bisa lihat ya perbedaannya aja gitu ya. Dulu video porno saya ingat segede gini nih, video porno nih. Sekarang kan bisa di-send via Bluetooth ya. Dulu kalau tukeran video porno Bluetooth lagi. Kok Bluetooth sih? Di-send pakai share it misalnya gitu ya. Saya ingat dulu kalau tukeran video porno, saya soalnya terjebak pornografi tuh dari SD. Tukeran video porno tuh segede gini teman-teman. Bawanya ke toilet. Terus di toilet itu teman di toilet sebelah kita sana. Sat, gitu ya. Gila segede gaban begini tuh. Saya kadang mikir iya ya, namanya nafsu. Pokoknya apapun diterobos. Mau segede apapun jadi gitu. Karena sebelumnya lebih gede lagi. Sebelumnya segini kaset video itu. Waktu VHS. Lalu jadi kecil. Lalu jadi piringan. Lalu sekarang lewat apa? Share it misalnya gitu ya. Luar biasa. Tapi sama. Manusia sedang mengikuti nafsunya. Pada saat yang sama, adakah Allah di dalam list mereka? Ada. Tapi bukan nomor 1. Kita nggak bisa bilang generasi ini nggak spiritual. Pengen kok mereka cari Tuhan. Buktinya, kalau ada apa-apa, suka nanya, Tuhan kemana sih? Berarti kan dia tahu ada. Itu kadang-kadang gue kesel banget tuh nanya, kenapa Tuhan begini sama gue? Katanya nggak percaya Tuhan gitu ya. Tapi selalu ada apa-apa salahin Tuhan. Itu berarti dia punya kesadaran akan Allah yang harusnya didirect dengan baik. Nasihat Paulus jelas, jauhi mereka itu. Tentu bukannya Timotius lalu packing, pulang, nggak pelayanan di situ ya. Jauhi tingkah laku mereka. Karena Timotius tetap ada di situ. Dan yang menarik ayat 5 mengindikasikan kepada kita, ini bukan orang di luar gereja. Karena kalimat Paulus, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Di mana mereka? Dalam gereja. Kadang kita suka nunjuk-nunjuk ke sana, itu dunia kayak begini, dunia. Taunya gereja lebih buruk dari dunia. Dunia berantem soal jabatan. Gereja juga berantem. Kadang-kadang sampai konflik berkepanjangan ya. Prabowo sama Jokowi juga peluk-pelukan, gereja masih terpecah ya. Dunia lebih, kita mesti banyak belajar dari dunia kali. Hati-hati kita tidak tepat melihat.